Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Ex-penyidik senior KPK, Novel Baswedan buka suara setelah namanya dicatut Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam video yang kini viral di media sosial. Novel Baswedan membenarkan bahwa dirinya sempat bertemu Hasto Kristianto di sebuah acara dan membahas revisi UU KPK. Novel menuturkan bahwa dirinya bertemu dengan Hasto dalam orasi ilmiah yang disampaikan Sulistiowati Irianto di Universitas Indonesia. Novel mengaku dalam pertemuan pada 7 Mei 2024 tersebut, dirinya sempat menanyakan beberapa hal kepada Hasto, termasuk diantaranya terkait pelemahan KPK melalui revisi UU KPK dan penyingkiran tokoh-tokoh penting di KPK. Lewat kesempatan yang sama, dia pun turut menyinggung soal hubungan antara Hasto dengan mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Ketika bertemu, saya tanyakan tentang mengapa melakukan pelemahan terhadap KPK dengan revisi UU dan penyingkiran tokoh-tokoh penting KPK, hingga KPK benar-benar lemah. Saya juga sampaikan pengetahuan saya bahwa Hasto adalah teman dekat Firly Bahuri yang merusak KPK, terang Novel. Novel Baswedan mengakui kala itu pertanyaannya dijawab oleh Hasto, namun hanya secara singkat, lantaran keduanya sedang dalam acara. Diketahui, dalam video yang kini beredar, Hasto Kristianto menyebut nama Novel Baswedan. Dalam pernyataannya, Hasto mengaku sempat mengklarifikasi Novel Baswedan soal hal-hal buruk yang selalu dilimpahkan Jokowi pada PDIP. Hasto mengaku dirinya membantah Novel Baswedan yang menyebut bahwa revisi UU KPK diarsiteki oleh PDIP. Menurut Hasto, bukan PDIP yang mengarsiteki revisi UU KPK. Dia menyebut, pelemahan KPK dilakukan oleh Jokowi demi melindungi Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution yang saat itu maju dalam kontestasi pilkada. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarnoputri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai wali kota Solo dan wali kota Medan. Saya mengatakan kepada Pak Presiden Jokowi sekaligus untuk menguji keseriusan beliau di dalam mencalonkan anak dan menantunya. Pak Presiden, apakah betul Bapak mau mencalonkan Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota? Loh, kenapa Pak Sekjen? Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobi sebagai wali kota, maka otomatis dia menjadi pejabat negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi, suap, dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau. Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobi menjadi wali kota, maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.